Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Dewi Juwita dari kelas Manajemen 18B2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Mutu atau yang biasa disebut dengan Total Quality Management. Penjelasan tentang SOP. Menurut dari laman jurnal.id, Standar Operasional Prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Apa sih manfaat SOP? Menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan, nomor per /M/Pan/11/2008. Manfaat SOP secara umum bagi organisasi atau perusahaan adalah: yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan langsung tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Lalu yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan terakhir, yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Setelah mengetahui manfaat SOP, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat SOP. Menurut Permenpan, dinyatakan bahwa pembuatan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain adalah kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Setelah kita mengetahui cara membuat SOP, gimana sih langkah selanjutnya? Dari saya, salah satu contoh perusahaan layanan jasa pada perusahaan Mobi Website. Sebagai contoh ya. Yang pertama, tujuan menyediakan layanan jasa pembuatan website, menyediakan layanan berupa optimasi website secara profesional dan terpercaya, menyediakan layanan pembuatan aplikasi berbasis website, memberikan solusi yang bagus dan kreatif untuk startup atau bisnis yang telah berkembang ataupun yang mau dibuat. Contoh SOP dalam prosedur kerja. Karyawan masuk dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pukul 9 pagi, semua karyawan sudah harus sampai di kantor. Pada pukul 12 sampai dengan jam 1 siang, semua karyawan diperbolehkan untuk istirahat. Dan pada hari Jumat, karyawan diperbolehkan istirahat sampai dengan pukul 1 sampai dengan pukul 1:30. Pada pukul 5 sore, karyawan diperbolehkan pulang, dan bagi pekerjaan yang belum selesai diperbolehkan untuk lembur. Lembur di atas pukul 5 sore akan dibayar sesuai peraturan perusahaan. Adapun contoh lainnya untuk membuat SOP secara ringan,
yaitu pada layanan call center perusahaan telekomunikasi di mana menerima telepon masuk. Salah satu layanan perusahaan telekomunikasi contohnya pada bagian call center, meskipun tidak terlihat, tapi dengan suara yang kita sampaikan bisa membawa customer untuk oh iya, ini nyaman untuk diajak berbicara karena itu memang call center. Seperti itu. Pertama dengan senyum, lalu selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dan kita bisa menentukan selamat pagi misalnya jam kerja kita mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Namun pagi itu misalnya kalau menurut dari saya, kalaupun nanti akan ada perusahaan dan akan ada call center, ini hanya perumpamaan. Jadi jam 8 pagi sampai dengan jam 12 itu masih disebut dengan pagi. Dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore itu masih dengan disebut siang. Jam 3 sore sampai dengan jam 5 itu akan disebut dengan selamat sore. Jadi dengan senyum kita angkat telepon. Selamat pagi, kami dari perusahaan telekomunikasi call center, ada yang bisa kami bantu? Lalu selanjutnya dengarkan keluhan dari customer yang akan memberikan suaranya kepada kami sebagai call center. Lalu setelah mendengarkan, setelah mencatat, berikan solusi agar permasalahan yang dihadapi customer dapat terselesaikan dengan baik. Lalu tanyakan ke customer apakah ada yang ingin dibantu ataupun ada yang perlu diingatkan kembali pada saat nanti mereka sudah melakukan permasalahan yang terjadi, lalu mereka menelpon kita lagi sebagai call center. Seperti itu. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih telah menghubungi kami di call center perusahaan telekomunikasi. Dan jangan lupa ucapkan salam hangat serta semoga bisa membantu apa yang sudah dialami sama customer kita. Seperti itu. Dua contoh di atas adalah cara membuat SOP yang mungkin menurut saya itu paling simpel. Karena bagaimanapun ketika kita memiliki pelayanan jasa yang tidak terikat dengan orang secara langsung, tapi ketika kita memiliki SOP, itu akan menjadi sebuah bahan baku yang dimana karyawan dan kita sebagai owner itu bisa mengikuti secara baik, meskipun dimana paling riskan tuh call center ya. Contoh yang kedua dalam membuat SOP tersebut, kita tuh memikirkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita. Jadi sebagai owner kita harus mencoba dulu suara kita nyaman enggak untuk didengar, dan peraturan ini cocok enggak untuk pekerja. Karena bagaimanapun owner dan staff-staff yang lain itu akan menjadi satu kesatuan yang membangun perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Karena apa? Tanpa pekerja, owner pun tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Seperti itu. Dan SOP itu pun mengalami pasti perubahan, mengikuti perkembangan, dan staf pun mengalami regenerasi karena kita tidak bisa menjamin seloyal apa
pegawai kita terhadap perusahaan yang kita bangun, sedang kita kembangkan. Tapi dengan adanya SOP, alat baku yang dimana kita gunakan, kita harus lebih memilih pada saat pertama kali tim yang memakai SOP tersebut, mereka beradaptasi seperti apa cara-caranya. Kita akan catat, kita akan lihat, dan lalu dievaluasi. Jadi ketika pada saat kita nanti ada rekrutan baru untuk karyawan, kita sudah memahami nih track seperti apa saja yang akan diambil untuk memudahkan staf baru dalam melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Karena dimanapun SOP tetap seperti itu, namun pasti tim ataupun staf yang bekerja itu akan mengalami pergantian. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya penjelasan mengenai tentang SOP, Standard Operational Procedure. Semoga teman-teman bisa memahami dan saya pun juga menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga saja. Jika ada pertanyaan, bisa tolong diskusikan di kolom komentar. Lalu, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.